Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kesetimbangan kimia kelas 11 ya, konsep kesetimbangan kimia kelas 11. Keadaan setimbang seringkali kita jumpai ya, terjadi pada reaksi-reaksi misalkan pembentukan stalaktit, stalagma kayak gitu ya. Lah bagaimana itu terjadi stalaktit dan stalagma ya? Kita harus mempelajari tentang reaksi kesetimbangan berikut. Reaksi kimia itu ada reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Kita akan mempelajari tentang irreversibel dulu. Reaksi irreversibel atau juga namanya reaksi yang tidak bisa balik ya, itu persamaan reaksinya ditulis dengan satu arah anak panah ke arah produk ya, seperti ini ya, satu arah panah. Saya tulis biar jelas, reaksi irreversibel ini tidak dapat balik. Nah, tandanya arah panahnya itu cuma satu. Kemudian yang kedua, reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaksi habis. Nah, setelah salah satu habis atau semua reaksi berarti habis, itu reaksinya berhenti. Kemudian produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Jadi kalau dibalik itu produk nggak bisa lagi dibalik menjadi reaktan, jadi reaksinya sudah berhenti. Kemudian reaksi berlangsung tuntas, berkesudahan ya, jadi hanya terjadi seketika itu saja. Contoh, KOH direaksikan dengan HCl itu menghasilkan KCl plus H2O ya. Reaksinya ini tanda panahnya seperti ini, hanya satu arah, dan setelah terbentuk KCl dan H2O ini nggak bisa balik lagi menjadi KOH dan HCl. Berbeda dengan reaksi reversibel. Kalau reaksi reversibel atau reaksi dapat balik, ini persamaan reaksi ditulis dengan dua arah panah dengan arah berlawanan. Nah, seperti ini, bolak-balik. Nah, ini menunjukkan reaksi berjalan dua arah, ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang kedua, reaktan bereaksi membentuk produk. Ya, setelah membentuk produk dan produk ini dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Nah, kemudian dapat balik lagi. Maka tandanya tadi bolak-balik seperti atas ini. Yang ketiga, reaksi ke arah produk disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik. Contohnya seperti ini, 2NH3 ya bereaksi menjadi terurai ya menjadi N2 plus H2. Nah, kemudian nitrogen dan hidrogen ini bisa bereaksi lagi membentuk NH3 seperti ini. Ini namanya reaksi reversibel, dapat balik. Dari sini bisa dipahami, kita ke berikutnya yaitu kesetimbangan kimia sendiri ya. Ciri-ciri kesetimbangan kimia, reaksi berlangsung dua arah ya, dua arah tadi yaitu reversibel ya, dan dalam ruang tertutup. Kemudian laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Jadi V1 sama dengan V2. Kemudian tidak terjadi perubahan makroskopis. Makroskopis itu dapat dilihat dan diukur ya, secara makroskopis, secara mata telanjang itu sudah tidak terjadi reaksi lagi, sudah berhenti. Tetapi terjadi perubahan secara mikroskopis. Secara mikroskopis itu berarti tidak dapat
dilihat ternyata reaksi itu masih terus berlangsung. Nah, ini namanya kesetimbangan dinamis seperti ini ya, kesetimbangan dinamis. Jadi ini dinamakan kesetimbangan dinamis. Ya. Kenapa bersifat dinamis ya reaksinya? Tetap karena reaksi itu secara mikroskopis ya, walaupun tidak bisa dilihat dia masih tetap berlangsung ya, karena ini walaupun tidak tampak tetapi ternyata kecepatan V1 sama dengan V2 sehingga seakan-akan reaksi itu sudah berhenti. Inilah yang dinamakan kesetimbangan dinamis. Contoh ya, A2 gas menjadi 2A, terdapat 3 kemungkinan kesetimbangan kalau kita gambarkan dengan grafik. Nah, seperti ini grafiknya. Penjelasannya, yang A pada saat setimbang konsentrasi produk, ini konsentrasi produk A, ini produknya ini A, ini lebih besar daripada konsentrasi reaktan A2, sehingga grafiknya seperti ini ya. Terus kemudian setelah konsentrasinya ini tetap, dia itu berjalan terus ini ya, dengan bertambahnya waktu ternyata konsentrasinya ini akhirnya terjadi kesetimbangan seperti ini gambarnya. Yang B pada saat setimbang konsentrasi produk A lebih kecil daripada konsentrasi A2 ini. Konsentrasi produk A bisa lebih kecil ya daripada konsentrasi A2. Ya, kemudian didapatkan konsentrasi yang konstan terus ya. Ini juga dinamakan keadaan setimbang. Kemudian yang C pada saat setimbang ya konsentrasi produk A sama dengan konsentrasi reaktan. Nih, produk A sama dengan reaktan ya, didapat kesetimbangan seperti ini. Ya. Kalau kita bisa juga digambarkan dengan lajunya ya, misalkan seperti ini. Di mana di sini waktu, di sini V, ini laju reaksi ya. Nah, ini akan didapatkan kesetimbangan seperti ini. Ini bertemu di sini. Ini kesetimbangan, ini namanya setimbang. Ini V1, di sini V2 ya, dimana nanti kecepatan V1 sama dengan V2 kalau kita gambarkan grafik lajunya seperti itu. Kemudian macam-macam kesetimbangan ya, macam-macam kesetimbangan. Ada kesetimbangan homogen ya, homogen berarti ini kan sama ya, berarti satu fase kesetimbangan, satu fase atau wujud zat yang terlibat dalam reaksinya ini sama ya. Contohnya, nah ini gas, ini fasenya gas, ini gas, ini juga gas, ini pembentukan HCl. Kemudian SO3 ya, pembentukan SO3, ini gas, ini gas, ini gas, itu juga satu fase. Kemudian di sini NH4OH, ini aqua ya, terurai menjadi NH4+, ini aqua plus OH-, ini aqua. Nah, inilah yang dinamakan satu fase seperti ini adalah kesetimbangan homogen, di mana G, masih ingat semua ya, G itu adalah gas, sedangkan AHI ya, AHI itu adalah larutan. Ini kesetimbangan homogen. Kemudian kesetimbangan hidrogen itu adalah kesetimbangan yang terdiri dari beberapa fase ya, lebih dari satu fase. Lebih dari satu fase. Nah, contohnya seperti ini.
Ini ada solid, ada aqua, ada gas. Ini ada gas, maaf ya. Ini ada solid, padatan, ada gas, ada gas, ada gas. Ya, ini ada 2 fase. Kemudian ini ada solid, ini liquid, ini gas ya. Ini ada berapa fase ini? Ada 3 fase. Ya, di sini ada 2 fase. Di sini ada 3 fase. Di sini ada aqua, ada liquid, ada aqua, ya. Ini ada 2 fase. Nah, contoh seperti ini bisa dipahami tentang kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kemudian kita ke tetapan kesetimbangan ya. Tetapan kesetimbangan atau dilambangkan dengan konstanta ya. Tetapan atau konstanta dilambangkan dengan K. Menurut Guldberg dan Watt ya. Menurut Guldberg dan Watt, dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi pereaksi. Jadi hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi pereaksi yang ada dalam sistem setimbang, yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya mempunyai harga tetap. Inilah yang dinamakan tentang tetapan kesetimbangan, di mana konsentrasi produk dibagi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Nah, jadi hasil bagi tersebut disebut sebagai tetapan kesetimbangan atau KC. Contoh, H2 gas menjadi I2 gas ya. H2 gas bereaksi, H2 gas bereaksi dengan I2 gas menjadi 2HI gas. Nah, bagaimana tetapan kesetimbangannya? Ya, ini gas-gas semua sehingga dia masuk ya. Ya, ini produk, konsentrasinya produk, ini kan HI, dibagi konsentrasinya reaktan H2 sama I2, dipangkatkan koefisiennya. Ini HI kan koefisiennya 2 nih. Nah, ini dipangkatkan 2. Sedangkan H2 dan I2 ini koefisiennya kan 1. Ini 1, ini 1. Jadi hasilnya seperti ini. Ini tetapan kesetimbangannya. Nah, tetapan kesetimbangan itu sebenarnya ada 2 ya. Ada KP dan ada KC. Kita ke KC dulu. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi ya. Tetapan kesetimbangan konsentrasi itu pada tetapan kesetimbangan hidrogen, tetapan kesetimbangan ditentukan oleh zat yang berfase gas dan larutan. Jadi ini ditentukan hanya 2. Nanti solid sama liquid nggak dihitung. Jadi yang dihitung itu gas sama aqua. Nih, contoh misalkan ada reaksi XA2, ini aqua, ini aqua, ini aqua. Nah, maka tetapan kesetimbangan produk A2B2 dipangkatkan koefisiennya Z dibagi dengan A2 dipangkatkan koefisiennya ini X ya, ini X, di sini X. Kemudian dikali dengan konsentrasi B2 dipangkatkan Z ya, di sini. Ya, jelas ya di sini tetapan kesetimbangannya konsentrasi. Ada contoh, misal reaksi 2NHCO3 solid menjadi Na2CO3 solid plus H2 liquid plus CO2 gas. Lah, karena yang dimasukkan ke rumus itu gas sama aqua ya, ini ada gas, ini liquid nggak masuk, ini solid nggak masuk, ini solid juga nggak masuk, sehingga akan menjadi seperti ini ya. KC sama dengan CO2 dipangkatkan, ini koefisiennya 1 ya, ini kan produk ya. Seperti itu bisa dipahami. Jadi ini yang dihitung gasnya saja, solid liquid nggak masuk.
karena tidak mempengaruhi nilai Kc. Lah, hubungan kesetimbangan dengan kesetimbangan yang lain ini bisa ditulis seperti ini. Jika persamaan reaksi kesetimbangan dibalik, ya, jika ini ada suatu reaksi kemudian dibalik, lah harga Kc-nya nanti juga dia ikut balik, jadinya 1/Kc, ya. Jika dibalik, maka harga Kc-nya dibalik 1/Kc. Kemudian jika konsentrasi reaksi kesetimbangan dikalikan faktor X, ya, jika dikalikan X maka Kc baru merupakan Kc lama dipangkatkan dengan X, sehingga Kc pangkat X. Jadi kalau kesetimbangan dikalikan X maka Kc-nya nanti pangkatkan X. Nah, jika reaksi dijumlahkan, ini dijumlahkan, maka Kc-nya nanti dikalikan. Jadi kalau ada 2 ya berarti K1 dikalikan K2, seperti ini. Ini hubungan kesetimbangan dengan kesetimbangan yang lain, ya, tetapan kesetimbangan dengan tetapan kesetimbangan yang lain. Jika dibalik maka ini Kc yang baru 1/Kc, ya, dijadikan 1. Kemudian kalau dikalikan faktor X maka ini yang baru Kc dipangkatkan X. Kalau dijumlahkan nanti bisa dikalikan K1 kali K2 yang baru. Kemudian kita ke Kp, tetapan kesetimbangan tekanan, ya. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tetapan parsial atau tekanan, ya. Atau tekanan disingkat dengan Kp. Ini dipengaruhi oleh gas saja, hanya dipengaruhi oleh gas saja. Misalkan ada reaksi seperti ini di sini ada aqua, di sini aqua, di sini ada aqua. Oh maaf, ini saya ganti gas, ya. Ini ganti gas. Ini saya ganti gas semua. Nah, maka tetapan kesetimbangannya akan seperti ini Kp-nya, ya. Pa2B2 ini pangkatkan Z. Ini pangkatkan Z, ya. Produk dibagi reaktan tetapi tekanan parsial, ya, dibagi dengan tekanan parsial A2, pangkatkan E koefisiennya, kalikan tekanan parsial B2, ya, pangkatkan Y, ini koefisiennya. Rumusnya seperti ini. Ingat ini gas semua, ya, tadi saya salah ketik. Nah, P total itu adalah cara mencarinya berarti PA2 plus PB2 plus PA2B2. Nah, bagaimana mencari PA2 atau tekanan parsial gas? Berarti jumlah mol gas dibagi mol total gas dikalikan tekanan total. Sehingga rumusnya seperti ini, ya. Jadi PA kalau mau mencari tekanan parsial A berarti molnya A2 dibagi molnya A dibagi mol total, mol A2 plus B2 plus molnya A2B2 dikalikan P total. Nah, nanti mau mencari PB2, PA2B2 juga sama, caranya seperti ini, ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, ya. Kita bisa menyimpulkan kalau Kc itu Kc ini yang dilihat nanti fase gas saja dan ahi. Tapi kalau Kp nanti yang dilihat adalah gas saja, gitu, ya. Atau pengen soal yang sini saya kasih di mana? Di sini aja, ya. Misalkan ada 2NaHCO3, ya, ini fasenya solid. Kesetimbangan menjadi Na2CO3. Ini fasenya solid. Terus kemudian plus saya bawah, ya, H2
O, ini gas, plus CO2, ini fasenya gas. Ya, bagaimana menulis Kp-nya? Tetapan kesetimbangan tekanannya, yang S ini nggak masuk, ini juga S juga nggak masuk, ini yang bawah kan ini gas, ya, berarti Kp-nya sama dengan PH2O dikalikan dengan PCO2. Nah, seperti ini contohnya, bisa dipahami ya. Dari sini kemudian kita ke hubungan antara Kc dan Kp. Hubungan antara Kp dan Kc itu sebagai berikut, dirumuskan bahwa Kp itu Kc kalikan RT pangkat delta N, ya. Keterangannya, R-nya itu 0,082, T-nya itu suhu mutlak. Lah, delta N-nya ini, hati-hati ya, ini selisih jumlah koefisien produk dengan reaktan yang berfase gas. Jadi atau delta N ini sama dengan, diingat, jumlah koefisien ruas kanan dikurangi dengan jumlah koefisien ruas kiri, ya ini. Jadi ini hubungannya Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Kemudian kita juga mempelajari tentang derajat disosiasi. Derajat disosiasi, ya, atau kesetimbangan disosiasi, apa sih yang dinamakan kesetimbangan disosiasi? Itu adalah reaksi kesetimbangan dalam sistem tertutup saat sebuah zat terurai menjadi beberapa zat lain. Nah, dilambangkan derajat disosiasi itu dengan alfa, ya, alfa. Ini dulu kelas 10 sudah ya. Merupakan banyaknya zat yang mengalami disosiasi. Rumusnya, alfa itu jumlah mol zat terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula atau awal. Dari sini bisa dipahami ya tentang konsep kesetimbangan kimia. Kita akan ke pertemuan berikutnya, itu tentang latihan soal, ya, bagaimana cara menghitung Kp, Kc, terus derajat disosiasi. Seperti ini kita akan bahas di video selanjutnya. Saya ada quote sedikit dari saya pribadi. Ini quote-nya yaitu, rencana kita itu indah ya menurut kita, rencana kita itu indah menurut kita, tetapi rencana Allah itu jauh lebih indah. Jadi dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur, karena dengan bersyukur maka Allah akan selalu menambah nikmat kepada kita. Walaupun kita merencanakan sesuatu ternyata itu tidak sesuai rencana kita, tetapi di balik itu Allah mempunyai rencana yang sangat indah, yang tepat, yang terbaik untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.